Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso mengaku takjub dengan kekuasaan Verdi Sambo yang dapat mengatur isi berita acara interogasi dan kronologis kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat secara detail. Hal itu terungkap saat mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanet yang bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada hari Selasa ini. Kemudian dikoreksi. Kemudian Pak Sambo saat itu kalau nggak salah menyampaikan bahwa ada beberapa keterangan yang ada di LPB itu yang tidak usah dimasukkan. Apa misalnya? Masih ingat nggak saudara? Saya lupa yang mulia saat itu. Saudara lupa, ada beberapa keterangan yang tidak perlu dimasukkan dalam LPB tersebut. Betul yang mulia. Kemudian? Ya saat itu kita kurangi saat itu hasil koreksinya. Oh, kemudian dikoreksi, kemudian dikurangin ya kan? Betul yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu habis koreksi itu, kemudian kita udah lihat bahwa laporannya dan saat itu sudah fix bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan lewat kronologis tersebut. Begitu yang mulia. Sudah fix dan sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan Bu PC. Yang disampaikan oleh saudara PC. Putri melalui saudara Arief. Betul yang mulia. Sudah sesuai lah ya. Iya sesuai. Jadi berdasarkan kronologis yang disampaikan itu. Luar biasa sekali ya, ini perkara pembunuhan. Ya kan, laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan. Kronologis yang ditulis. Ya berdasarkan kronologisnya kan pesanan ya, kan. Karena saat itu kita nggak tahu. Iya kan saudara tidak tahu, makanya kan ini kan ibarat kata kan saudara Arief datang, saya mau pesan mie goreng, mie gorengnya pakai begini. Menyampaikan bahwa, betul yang mulia, menyampaikan bahwa ini kronologis yang disampaikan oleh. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan ratapan anak buah Sambo yang muncul dalam persidangan hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan kembali dialog kita, saya akan sapa terlebih dahulu Bang Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Bang Nelson, selamat malam. Malam, Horas. Horas Bang, sehat ya Bang ya? Sehat sekali. Baik, Bang Nelson tahan dulu ya sebelum saya nanti ke Bang Nelson. Saya kembali ke Pak Bekto terkait dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Tentang kultur yang tadi menjadi kekhawatiran tidak hanya oleh Prof. Suparji tetapi juga kita semuanya tentu sebagai masyarakat yang harusnya diayomi oleh kepolisian. Apakah kedepannya kultur seperti ini bisa mereka atau aparat kepolisian ini sanggup untuk tidak melakukan tadi loyalitas kepada atasan, loyalitas kepada sesama anggota kepolisian? Untuk diketahui apa itu police subculture, ya, kita tidak bisa hanya melalui membaca buku untuk mengetahui itu, ya. Police subculture itu adalah pedoman perilaku, ya, yang diyakini benar dalam melaksanakan tugas. Saya sependapat, yang tidak bagus harus diubah. Ya, tapi ini tidak mudah. Kenapa? Karena tadi berangkat dari pedoman perilaku yang diyakini benar. Pedoman perilaku itu seperti apa? Yang pertama, tadi saya sampaikan, polisi di seluruh dunia itu adalah cenderung untuk melindungi sesama polisi. Karena sejak sekolah pertama kali, ya di sekolah, itu dididik untuk itu, ya. Satu orang salah bukan satu itu yang dihukum, 30 orang semuanya dihukum, ya. Oh seperti itu, ya. Jadi selalu untuk bagaimana mengingatkan teman, bagaimana melindungi teman, ya. Kalau nanti ada polisi di sekolah itu berkelahi, ya, berkelahi sampai matanya biru-biru, pasti nanti ngomongnya itu jatuh di kamar mandi. Wah, dan sampai sebegitunya ya Pak Bekto? Iya. Makanya, sekali lagi harus dipahami police subculture ini ya tidak cukup hanya membaca buku, harus tahu ya mengapa Verdi Sambo begitu berkuasa, posisinya saat itu sebagai Kadipropam itu luar biasa, ya luar biasa, dia mampu untuk itu semua. Tapi
Ya, dia lupa. Ada hal lain ya, blessing, sehingga terungkap bisa dibawa ke sidang ini. Dan saya yakin nanti akan terbukti bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Itu blessing. Tapi merubah culture tidak cukup hanya dibuat aturan, nggak bisa. Ya, seperti ya yang disebut tadi melindungi teman itu disebut sebagai esprit de corps dan sebagainya, harus dirumuskan ulang esprit de corps itu seperti apa ya. Kemudian intervensi yang dialami oleh Ridwan Soplanit dan sebagainya itu karena ada intervensi. Semua polisi, semua penyidik, semua kabar reskrim, semua kapolda, semua mengalami bagaimana menangani kasus di intervensi. Ya, di intervensi semua mengalami. Tinggal tadi saya katakan adalah ini hidup itu ada pilihan, ada intervensi, ya, Bisa ada memilih polis untuk ikut culture, apa tidak. tapi ada aturan. Ya, itu yang menentukan karakter seseorang. Itu yang menentukan nanti adalah integritas orang itu. Gitu, Oke. Fani. Baik, berarti ini ada dua pilihan, mau loyal dengan sesama korps kepolisian atau loyal kepada integritas masing-masing. Tapi kayak Prof. Suparji lagi mau menanggapi, monggo. Ya, saya kira menarik ya, bagaimana kemudian kita menjustifikasi polisi cenderung melindungi polisi. Ya, saya kira itu adalah sesuatu yang kemudian perlu dikonfirmasi lebih dalam. Bahwa loyalitas terhadap institusi saya kira hal yang penting, tetapi persoalannya adalah bagaimana metode loyalitas tadi itu, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Maka saya katakan di awal tadi bahwa melindungi sesama teman selama kemudian berada dalam koridor hukum, berada dalam koridor etika, dan koridor integritas, saya kira adalah suatu hal yang diapresiasi. Tapi kemudian ketika yang terjadi adalah bagaimana dia melindungi sesama teman, tapi kemudian menabrak aturan, menabrak fakta, tentunya kan kemudian kita tidak boleh bersifat permisif. Dan saya kira setuju bahwa merubah sebuah kultur, tidak sekedar membaca buku dan lain sebagainya, tetapi yang perlu dilakukan adalah sebuah langkah-langkah konkret dan yang cara tegas, secara lugas, bagaimana kejadian ini adalah menjadi momentum yang baik ya, ketika kemudian kita bermaksud memperbaiki secara objektif ketika loyalitas personal itu adalah kemudian merusak tatanan, merusak sebuah sistem, maka sudah ada perbaikan-perbaikan secara signifikan. Jadi menurut saya, kita bagaimana mendorong, mencintai polisi untuk kemudian tunduk dengan batu uji yang jelas apa? Aturan, teori hukum, konstitusi, ideologi, dan lain sebagainya. Bukan pada personalitas. Dan kita paham bahwa memang posisi jabatan tertentu mempengaruhi bagaimana sikap-sikap bawahan. Tetapi integritas tadi akan melahirkan suatu spirit, melahirkan sebuah energi untuk berakini kata-kata yang benar. Baik, baik. Kalau begitu saya ke Bang Nelson. Bang Nelson sekaligus membahas mungkin ada tanggapan tersendiri terkait dengan permintaan maaf Verdi Sambo. Kalau misalnya juga dibilang sama AKBP Ridwan Soplanit, mereka jadi korban. Tapi ya kalau kita lihat dari secara keseluruhan kasus ini tidak akan ada kalau yang jadi korban jiwa, yakni klien Anda atau keluarga klien Anda, Brigadir Yosua ini. Seperti itu. Bang Nelson, seperti apa, ada tanggapan? Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, ini pemain tengah jalan ini. Pertama, hampir 7 bulan ini ya, keempat kalinya lah saya mendengar seruan minta maaf yang sudah basi. Basi, Bang? Basi. Bagaimana anak buahnya sudah korban, sudah pemberhentian tidak dengan hormat. Hormat saya dengan Pak Bekto, yang pernah sama dengan divisi-divisi program, tapi ini Bareskrim bintangnya sama. Itu tadi pernyataan sah suami istri. Apa tidak tahu, apa tidak dewasa? Saya menangkap tadi sebuah teori, saya lengkapi, tabula rasa, hitam putihnya. Saya ditambahin sama Prof. Bekto lah saya sebut ini, Wakabareskrim ini selain Prof. yang dari Al-Azhar. Bagaimana dia jam terbang hampir 30 tahun nggak ngerti, minta maafnya terlambat. Dan skenario yang kita masukkan pasal 340 ini menaikkan adrenalin ini untuk mereka-mereka semua yang terdakwa awal. Scan-nya bagus sekali. Saya mengutip tadi, ini adalah ahlinya. Dader, Mede Plichten dimiliki di sana. Sampai satu keluarga itu ya. Inilah satu azas.
Ajas ini sebenarnya ada dua, ajas dari Tuhan dan ajas dari manusia. Sudah cukup banyak komplifikasi daripada kriminalisasi yang berlaku di negeri yang ada sekarang. Dan terlihat Terakhir, dalam kasus ini ya Bang Nelson. Semakin ini jelas dia, dalam kasus ini. supaya saya tidak menduga-duga, menerka-nerka, ya memang di negara inilah saya pun ada catatan untuk luar negeri nanti untuk ini. Bagaimana sih hukum kita ini? Kita sudah di G20S, G20 kemarin sukses, tetapi internal 4 kali presiden mengatakan ini sebuah kasus paling sederhana. Sumir kalau saya sebut nggak enak, pembunuhan, mati polisi, selesai. Ada pelakunya, hukum selesai. Tetapi kalau mau dibilang sampai tahun depan 2 tahunnya baru selesai ini. Ini baru terbuka, baru untung ini ada 9 orang Ya, kalau nggak siap, salah siap. internal kepolisian, dan kemudian ada setengahnya sudah tidak loyal lagi sama L'état de Corps. Oke, Bang Nelson. Lagi. Baik. Jadi oleh karenanya tidak ada kata lain, tidak ada yang perlu dilindungi. Biarkan selama diklat itu atasan menjadi ini, tapi junior senior begitu masuk di lapangan tiadakan itu. Karena kita ditugas seluruh Indonesia, suku, agama yang ada kita bina itu di mana Semuanya sama. Ya, tetapi hukum Apalagi itu sama. masyarakat ya yang harusnya diayomi sekali lagi oleh aparat kepolisian. Itu dia. Baik. Penyidik. Baik. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, lagi-lagi bicara soal permintaan maaf. Dari kacamata Anda sendiri, cukup nggak sih hanya minta maaf? Saya pikir begini Mbak Fani, kalau klien saya kan dari awal sudah sampaikan permintaan maaf dan sudah menyampaikan siap menerima segala putusan hakim. Itu secara gentle ya, itu merupakan Permintaan maaf Verdi keputusan Sambo yang maksudnya Bang Roni? Permintaan, Nah, kan yang saya tidak bisa komentarin Mbak Fani, karena sampai saat ini tidak ada permintaan maaf itu kepada Baradae. Yang katanya mau tanggung jawab itu gimana Bang Roni? Tidak ada. Oh? Apakah karena dia pangkat paling rendah, dia hanya Bayangkara 2, gitu loh. Jangan kita terkotak-kotak dengan berpikir bahwa ada pangkat yang di atas, ada yang pangkat ini. Polri ini satu kesatuan loh. Ini harus dipikirkan juga. Dia ini Bayangkara 2, ini pangkat paling rendah. Tapi kalau tidak ada Bayangkara 2, Kayaknya nggak akan minta maaf. dia kan dari Brimob, kemana yang bisa pergi ke daerah operasi? Menurut Bang Roni, Tidak ada. Bang Roni, kira-kira Ya. Verdi Sambo akan minta maaf tidak kepada Baradae kira-kira? Kita tunggu itu Prof. Sparji, kita tunggu. Sikap gentle itu dari awal saya sudah sampaikan, saya tunggu. Karena sepertinya ada perbedaan dari perintah dan lapangan kan, dan prakteknya. Kan sebetulnya cuma minta dihajar, tapi kemudian kok menembak itu. Gimana itu? Itu hanya diksi saja, tetapi dalam fakta persidangan kan terungkap, Prof. Iya. Ada senjata HS, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada tembakan lebih dari 5 kali. Yang terkait relasi kuasa, dari awal perkara ini saya sudah ngomong, relasi kuasa sangat kuat. Akhirnya semua ngomong soal relasi kuasa kan. Saya bilang juga terkait dengan perintah jabatan. Semua ngomong soal perintah jabatan sekarang kan. Nah, karena memang dalam berkas ini saya pelajari dengan betul ya, dengan teliti ya. Saya mengikuti proses penyidikan ini di Barreskrim dan sampai proses persidangan kita mempelajari berkas. Sebenarnya begini, yang kita hindari ini Prof, jangan semua kesalahan ini dilimpahkan kepada Bayangkara 2. Sebagai yang pangkatnya paling rendah. Iya, sebagai pangkat paling rendah. Nah, ini moralitas kita di mana? Integritas kita di mana? Jangan. Klien saya siap kok bertanggung jawab. Sudah sampaikan, saya siap bertanggung jawab. Dia sampaikan permintaan maafnya kepada keluarga korban. Dan keluarga korban, kami bersyukur keluarga korban memaafkan, karena ini bukan masalah ringan beratnya ini hukuman klien saya, tetapi ini ada sisi dari psikologi mental dari klien saya, di mana dia itu masih muda, umur 24 tahun. Dia harus menembak orang yang dia kenal sendiri. Itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya dari sisi kemanusiaan kita juga pun harus pikirkan ya. Tetapi dalam proses persidangan ini, kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa proses persidangan ini semuanya berjalan baik dan transparan. Baik. Kami harapkan adalah proses ini jangan tercederai ya.
kalau sudah dari awal sampai pertengahan ini transparan, kami tidak mau kemudian nanti dari pertengahan ke ujungnya, apalagi di ujungnya, kemudian ini jadi tidak tercederai ya. Saya sampaikan seperti itu ya. Perlu diingat bahwa ini merupakan perhatian publik sangat tinggi dari rekan-rekan iNews juga, MNC News juga ikut memperhatikan, kemudian dari Presiden sudah berulang kali menyampaikan. Nah, dalam proses ini kita harapkan bahwa proses hukum ini yang berkeadilan, tentu bagi semuanya ya. Baik, ada poin menarik yang tadi Bang Roni sampaikan dan ini saya penasaran akan tanyakan kepada Pak Bekto terkait dengan apakah memang kultur yang tadi disebut dalam institusi kepolisian ini seakan mengkambing hitamkan atau mengorbankan tanda kutip mereka-mereka yang pangkatnya berada di titik paling bawah, seperti itu paling rendah. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Bekto, Bang Nelson, Bang Roni, dan juga Pak Prof. Suparji. Kita akan jeda sesaat. MNC News Prime akan kembali sesaat lagi.